Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan praktek bagaimana caranya melakukan perubahan atau melakukan pengeditan template hotspot ini. Nah, untuk melakukan pengeditan template ini, teman-teman perlu membuka file config.js ya. Nah, file ini di mana? File ini ada di folder asset ya, folder asset, terus masuk ke folder js, terus file config. Nah, ini dia filenya. Oke, di sini ada config data. Di dalam config data ini ada data ya. Sini ada data saya, data creator selaku pembuat template ini. Terus di sini ada lisensi. Nah, tentu template ini menggunakan lisensi. Jadi tidak bisa digunakan sembarang. Dan untuk lisensi ini menggunakan hostname ya. Baik, di sini ada nama wifi-nya. Ya, di sini meta ya. Saya akan contohkan ubah misalnya menjadi juragan.net. Save. Nah, seperti ini. Terus di bawahnya ada slogan internet cepat unlimited ya. Saya contohkan misalnya gunakan internet dengan unlimited. Nah, seperti ini. Terus di sini ada kontak ya. Kontak ini ada di menu kontak di sini. Nah, meta.net adalah perusahaan. Nah, kalau kita lihat di deskripsi ini ada tag HTML ya. Teman-teman bisa menambahkan tag HTML di bagian deskripsi ini. Tadi nama wifi-nya Juragan. Save, terus masuk ke menu informasi dan nah, deskripsinya udah berubah. Terus ini ada HP, ada email, ada alamat ya, teman-teman bisa ubah sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian jadwal sholat ya. Untuk jadwal sholat ini bisa disesuaikan latitude-nya, longitude, sama GMT. Nah, untuk mendapatkan koordinat ini, teman-teman bisa mendapatkannya di link ini, eriksanja.com app koordinat HTML. Nah, untuk GMT-nya disesuaikan saja. Misalnya waktu Indonesia bagian barat itu 7, terus waktu Indonesia bagian tengah 8, dan waktu Indonesia bagian timur 9. Nah, ini adalah hijriah nama. Pilihannya adalah 01. Untuk hijriah nama ini hanya ada perubahan di bagian penamaan ya. Penamaan, misalnya kita ubah menjadi 0, terus kita save. Oke, baik, sebentar kita kembali dulu, terus masuk ke bagian homepage. Nah, untuk hijrah nama pilihannya hanya 0 dan 1, berhubung penulisannya sama ya antara mode 1 dan mode 0, jadi tidak terlalu tidak kelihatan di sini. Teman-teman bisa melihat perubahannya di bulan-bulan lainnya. Untuk hijriah tambah ini adalah untuk menyesuaikan apabila tanggal hijriahnya kecepatan misalnya. Misal di sini 0 ya. Maka di sini 18 Rajab. Ya, 18 Rajab. Nah, seandainya tanggal hijriah ini kecepatan, ya kita bisa kurangin atau bisa tambahin. Misalnya di sini saya -1, jadi 17. Kalau seandainya terlalu lambat ya, misal teman-teman masukkan input 2 di sini, maka tanggalnya bertambah seperti itu. Oke, saya kembalikan ke angka -1. Nah, untuk di sini kita menyesuaikan jadwal sholatnya. Untuk menyesuaikan jadwal sholat ini value-nya, nilainya ini dalam satuan menit ya. Jadi misalnya ini subuh -1 ya. Kalau saya jadikan 0 ya, berarti di sini 37. Nah, seandainya subuh ini terlalu cepat ya di daerah teman-teman, maka tinggal disesuaikan saja.
-1 apa -2 seperti itu untuk mengurangi. Oke, kita lanjut ke bagian fitur. Nah, semua fitur yang ada di template ini bisa diaktifkan maupun dinonaktifkan, dimana angka 1 ini adalah fiturnya aktif seperti ini. Saya contohkan misalnya di produk ini saya nonaktifkan ya. Kalau kita lihat sebelumnya di sini ada menu produk ya, atau di home ini juga ada produk. Coba kita save. Nah, kita lihat di sini menunya sudah hilang. Terus di home ini juga produknya juga sudah hilang seperti itu. Terus di sini ada info. Kita nonaktifkan. Nah, maka menu infonya nonaktif. Di sini ada waktu sholat, kita nonaktifkan di navigasi ini ya. Kita save. Terus di sini ada tanggal Masehi, tanggal Hijriah, ada jam, ada paket ya. Kalau paket ini ada di home paket ini. Saya contohkan yang paket. Nah, seperti ini. Oke, baik. Kita kembalikan ke aktif semua. Oke, selanjutnya di sini ada label. Label ini adalah untuk merubah labelnya. Di sini ada produk ya, saya contohkan produk. Kalau teman-teman ingin menggunakan bahasa Inggris misalnya produk. Oke, save. Produk. Nah, seperti ini. Terus ini ada lihat semua ya. Nah, teman-teman bisa ubah nih, lihat semua. Terus ini ada kembali. Kalau teman-teman masuk ke halaman informasi di sini ada kembali. Terus di produk juga ada kembali. Kalau teman-teman ubah back misalnya. Terus teman-teman masuk ke informasi, di sini ada back ya. Oke, ini untuk labelnya teman-teman bisa coba-coba sendiri. Terus di sini ada slide. Nah, slide ini ada di home. Di sini kita lihat untuk slide-nya ada 2 gambar ya. Di sini ada bulat menandakan bahwa ini 2 gambar. Nah, kita akan mencoba menambah gambar baru. Misalnya di sini teman-teman copy saja sebelum tanda koma. Select sampai di bagian sini, terus paste. Di copy, di paste ya. Nah, di sini untuk lokasi gambarnya ada di folder public, folder image, terus nama filenya. Kalau kita lihat di sini ada di public ya, image. Terus di sini ada filenya. Ada 06, 07, 09. Nah, di sini saya coba nih ubah 09. Save. Nah, kita lihat di sini bulatnya udah 3, menandakan bahwa ini 3 gambar. Oke, selanjutnya di sini ada login. Kalau kita masuk ke halaman home, terus di sini ada form login ya. Defaultnya voucher ya, menandakan bahwa form login ini aktif. Default aktifnya voucher ya. Kalau teman-teman ingin mengaktifkan defaultnya member ya, teman-teman ubah nih vouchernya jadi member. Save. Nah, ketika masuk ke home, yang aktif adalah form login member seperti itu. Nah, ini ada pilihan login sebagai member atau voucher. Kalau seandainya teman-teman ingin menghilangkan pilihan ini, maka tinggal ubah satunya satu jadi 0 ya. Optionnya 1 jadi 0. Maka di sini kita lihat option untuk memilih form loginnya sudah hilang dan tombolnya menjadi ke tengah seperti itu. Oke, baik, ini saya kembalikan ke awal.
Terus untuk paket ya, sini ada label 1 jam, terus ada harganya. Sini ada waktu 1 jam, terus harganya 1.200. Saya coba ubah menjadi 1.000. Oke, berubah. Terus seandainya teman-teman paketnya cuma 4 nih, 1 2 3 4, nah maka teman-teman hapus sebelum koma, select sampai bawah sini, terus hapus save. Nah, paketnya menjadi 4. Nah, bagaimana biar ini enak dipandang ya, karena kosong kita menjadikan 2 kolom. Nah, ini kalau kita lihat 3 kolom ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Teman-teman bisa ubah di sini kolomnya menjadi 2. Save. Nah, seperti ini. Oke, baik. Saya kembalikan ke awal. Terus selanjutnya di sini ada informasi. Oke, sebelumnya di sini ada nggak ada. Oke. Selanjutnya di sini ada produk ya. Produk ini ada pilihan slide 3. Kita lihat di home ini. Di home. Di sini ada produk dan ini gambarnya ada 3, slide-nya ada 3. Bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Nah, bagaimana teman-teman ingin menambahkan slide ini misalnya 4 ya, teman-teman ubah di sini slide 3 menjadi 4. Set. Nah, maka untuk produk ini yang muncul 4 seperti itu. Nah, terus kalau kita lihat semua, ini adalah produk semua. Di sini ada nama ya, nama produknya, terus ada gambar produknya, terus ada harganya di sini. Nah, di sini ada status. Kalau 1 itu aktif. Kalau teman-teman ingin menonaktifkan produknya, tinggal ubah saja jadi 0. Seperti ini. Sebelumnya kita back dulu, masuk ke produk. Nah, di sini sudah hilang ya, galonnya sudah hilang. Kita coba ubah lagi menjadi 1. Masuk ke produk. Nah, di sini ada galon. Oke, mungkin cukup di sini ya bagaimana cara mengedit template ini. Dan saya katakan sekali lagi bahwa template ini sangat mudah untuk diedit, karena teman-teman tidak perlu repot-repot lagi membuka file HTML-nya, dimana ini cukup dengan satu file JS. Di sini sudah ada semua pengaturan dan teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.